Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widat Kuspiananda dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 231011402143. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Penerapan Metode Mora pada SPK Seleksi Karyawan Magang ke Luar Negeri Studi Kasus PT Hini Daiki. Review ini adalah matkul dari Sistem Informasi Manajemen. Lanjut ke slide selanjutnya. Langsung aja. Nah, di slide kedua ini ada review jurnal. Yang pertama judul jurnalnya itu Medik Journal. Yang kedua itu volumenya. Volumenya ini volume 5 nomor 1 tahun 2021. Penulis dari jurnal tersebut adalah Tengku Mufizar, Adi Taufik Hidayatullah, Nanang Suciono, dan Alma Husna Hanifah. Akreditasi dari jurnal yang saya review adalah Sinta 3. Tahun dan tanggal terbit dari jurnal tersebut yaitu tahun 2021, tanggal 18 Juni. Judul artikelnya sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu penerapan metode Mora pada sistem penunjang keputusan seleksi karyawan magang luar negeri studi kasus PT Hinaidiki. Di sini juga ada doi-nya atau link dari jurnal tersebut. Selanjutnya ada latar belakang penelitian ini. Latar belakang dan permasalahan dari PT Hinidaiki, yaitu konteks masalahnya. PT Hinidaiki mengirim karyawan magang ke luar negeri sebagai bentuk pelatihan. Proses seleksi saat ini masih dilakukan secara manual dan subjektif. Akibatnya, penilaian sering tidak akurat dan tepat sasaran. Solusinya dari permasalahan tersebut yaitu menggunakan metode Mora, yaitu Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode ini dipilih karena memiliki tingkat selektivitas yang baik dalam menentukan alternatif dari berbagai kriteria yang saling bertentangan secara bersamaan. Selanjutnya itu ada kriteria penilaian dan skala pembobotan. Jadi di sebelum perhitungan ditetapkan data input. Di sini terdapat 5 alternatif, yaitu kita memakai 5 calon karyawan dengan namanya A1 hingga A5 dan 8 kriteria penilaian. Bisa kalian lihat sendiri, sini ada 8 kriteria penilaian. Ada C1 yaitu keaktifan dalam bekerja, C2 menguasai pekerjaan, C3 disiplin, C4 pengetahuan, C5 kerjasama tim, C6 kepribadian, C7 penguasaan bahasa, dan C8 kesehatan. Selanjutnya, nah ini ada langkah pertama dan kedua dari metode Mora tersebut. Langkah pertamanya yaitu input nilai kriteria, dan langkah keduanya menentukan alternatif serta nilai alternatif pada setiap kriteria. Di langkah 1 ini kita menggunakan skala pembobotan, yaitu 5 sangat baik dan 0 itu sangat buruk. Jadi dari 1 sampai 5. Kalian bisa lihat sendiri, ada cukup, ada buruk itu 0, cukup 1, baik 2, cukup baik 3, dan sangat baik 5. Yang kedua itu ada menentukan alternatif serta nilai alternatif pada setiap kriteria. Jadi di langkah kedua ini adalah transformasi
data rating ke format metrik formal, rating kecocokan alternatif dengan kriteria. Selanjutnya, untuk angka 3 dan keempat, itu membuat metrik keputusasaan, yaitu mengubah tabel rating kecocokan menjadi metrik format 1. Yang dimana di sini menggunakan rumus 1. Kalian bisa lihat nanti tinggal buka jurnalnya aja, rumus satunya. Ini adalah rumusnya yang di sebelah sini. Dan ini hasilnya. Hasil dari membuat metrik keputusan pakai rumus yang ini. Angka ketiganya yaitu matriks normalisasi, yaitu tujuan dari metrik normalisasi ini menghilangkan bias perbedaan satuan data menggunakan rumus 2. Ini rumus 2-nya saya sudah tampilin sini, dan ini adalah hasil dari perhitungan atau bisa dibilang setelah dimasukin rumusnya nih, hasil perhitungan dari normalisasi matriks. Nih, selanjutnya misalnya ini langkah 4A dan langkah 4B, yaitu menghitung nilai optimasi. Hasil normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Contohnya dari X11, 0,25 kali 0,10, yaitu dapat 0,025 nih. Di yang di sebelah kanan ini yang saya tunjuk. Nah, selanjutnya setelah kita optimasi bobot, yaitu di 4B, perhitungan nilai optimasi total karena semua kriteria benefit, semua komponen dijumlahkan. Ini rumusnya yang dipakai dan ini hasilnya yang di sebelah kanan. Langkah kelima atau terakhir dari metode ini yaitu perankingan dan hasil akhir. Jadi setelah semua nilai Y1 dihitung, alternatif diurutkan. Hasil akhir menunjukkan alternatif 5 memiliki nilai YI terbesar, yaitu 0,48484, dan secara mutlak menduduki ranking 1 dari penelitian ini. Dengan demikian, SPK merekomendasikan alternatif 5 sebagai karyawan yang paling layak untuk dikirim ke luar negeri. Jadi hasilnya itu karyawan A5 itu yang paling pantas buat ke luar negeri. Hasilnya paling kayak gitu doang. Jadi kita itu udah dapet kan hasil dari rankingannya yang dibutuhin. Jadi yang paling diutamain berarti karyawan A5. Selanjutnya ada A2, A4, A3, dan paling rendah itu ada di A1. Nah, udah. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Jadi hasil akhir alternatif A5 terpilih sebagai yang terbaik dengan nilai 0,484 yang pertama. Untuk kesimpulan jurnalnya, metode Mora efektif dan dapat diterapkan dengan baik pada SPK pemilihan karyawan magang. Sistem SPK ini menghasilkan proses pemilihan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Saran untuk rekomendasi peneliti jika ada yang meneliti jurnal ini selanjutnya, perlu menambahkan beberapa kriteria lain yang agar keputusannya lebih optimal. Sekian mungkin penjelasan dari hasil review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.